Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niki keleresan ingkang sowan datang jenengan niki pemuda-pemuda yang ingin bagaimana bisa menjadi generasi penerus yang baik dan bisa menjadi harapan sesepuh kita. Pemuda Pancasalik. Pemuda Pancasalik. Kaitannya mungkin sebagai warga Indonesia, mungkin bagaimana agar kita betul-betul menjadi pemuda yang bisa berkemanusiaan, manusia yang betul-betul manusia dan beradab. Ya, wahai para pemuda, di usia mudamu merasalah tua, atau jangan seperti kaum muda pada umumnya. Dan itu memang mujahadah yang berat, itu perjuangan melawan hawa nafsu itu bagi pemuda memang perkara yang paling berat. Maka dimaklumi pemuda kalau banyak salah dosa selama belum usia 40 itu, Allah dan Rasulnya, agama juga memaklumi, bukan berarti membolehkan, ya maklum atau lumrah. Sebaliknya, jika ada pemuda yang tumbuh dewasa itu fi ibadatillah, nang pondok atau untuk masyarakat ya gak kena arus globalisasi sing anu dalam berangkat. Nah, kok dilalan itu cangkruk datang kos ketemu kali di derek-derek santan. Biasa ki nek badaisan itu nggih nyepong botol biasanya niku. Iki kula goroi nggih mendadak nih, mendadak. Itu disiasati. Itu ngakali nafsu. Betul tuh. Yo kok lah. Ada pengalaman nih. Bagaimana cara membedakan antara keinginan nafsu dengan keinginan hati? Karena kan itu perbedaan itu kan sangat halus, Bu. Ini sangat halus. Ya, sesuai apa tidak dengan Al-Quran hadis. Keinginan nafsu itu di antara tanda-tandanya adalah kita untuk melaksanakan keinginan, mewujudkan keinginan itu gak mantep, ragu. Kalau yang benar itu kalau ragu blas, Langsung. iya. Nek iki ini di antara tanda-tandanya itu dari nafsu kita. Kalau yang dari Allah, yang dari hati, itu la syakka wala raiba wala taraddud, dengan mantap itu. Walaupun untuk membedakan itu memang yang menunggu qalbu sofa, menunggu hatinya bersih, bening. Sulit, tipis perbedaannya. Hampir tidak bisa membedakan kalau belum benar-benar bersih keadaan batin. Ini masalah pemuda itu mau kriterianya itu pun kata istri kok tak dereng. Definisi pemuda itu pokoknya sebelum usia 40 tahun. Awal pemuda adalah akil balik, ditandai keluarnya mimpi basah. Kalau laki-laki itu awal pemuda sampai sebelum 40. Kalau sudah 40 ini sudah bukan pemuda. 40 ke atas ini dewasa, setengah tua. Dewasa. Itu definisi dari Nabi. Di usia 40 tahun ke bawah kita harus maklum, kita harus
memandang dengan pandangan maklum dan mendoakan. Maklum dan mendoakan. Gak oleh dikeras, gak oleh dia nunggu tambah keras. Harus kita ajak dialog, ya kita ajak sharing, itu. Terus ada yang mengatakan orang itu bisa dilihat di umur 40. Iya. Seperti itu. Telakar topat, telakar betul. Ini potongannya kayak mono, terus bunyi. Ya itu hadis itu. Barang siapa yang sampai di usia 40 kok belum sadar juga dari ya kelakuan menyimpang, terutama dosa-dosa besar, wah, dikhawatirkan ya sul khotimah gitu. Kebacut terlalu lah. Karena usia ini kan nuturi ya. Pengalaman hidup kan nuturi. Masa dituturi perjalanan hidup, pengalaman iki di nemene ya, seperti itu. Iya, kita yang nggak ada yang tahu memang penilaian di akhir hayat, tapi tanda-tanda suul khotimah atau husnul khotimah itu ya di usia itu bisa dipakai. Lupa obat. Iya. Ini ada kenyataan yang sering terjadi pada diri seorang pemuda yang tidak stabil. Dalamnya ini tidak stabil, kemudian imannya itu naik turun. Ya. Di dalam pandangan sufi, di tasawuf, itu cara menyikapi yang naik turunnya jiwa muda ini biar tetap langgeng itu pribadi. Suluk, zikir lan suluk jangan dilali. Wah, kita nawai dewe paling. Deng ser. Kadang gendeng, kadang sergep. Enggak ada selain solusinya, selain suluk enggak ada. Kalau masalah itu. Ya harus uzlah, khalwah, mengisolir diri sementara waktu 10 hari, topo, bahasa Jawanya topo, karena keadaan batin, keadaan hati selamanya ya begitu. Kalau tidak ditopokan, harus nek gak gelem topo, gak gelem ngenep nong minimal 3 hari 3 malam, tidak bisa kurang dari 3 hari, maksimal 40 hari lah. Ya itu hanya cara itu, kemudian iman yang naik turun ini bisa tetap dan terus meningkat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa nabawi mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah keadaan hatiku berpijak pada kebenaran agamamu. Ini masih ndonga ini sampai belangkemen, tapi nek gak gelem topo minimal 3 dina ya iya sulit, hampir-hampir ya nggak bisa. Mengingat zikir dan suluk ini kan kata yang penuh syarat makna okay. Apakah itu caranya sing penting topo 3 dina mboten, atau ada ketentuan tertentu? Ada, nggak berhenti di situ. Zikir itu hablun minallah, hubungan kita dengan Allah. Suluk itu hablun minan nas atau hablun minal khalq, dimana
keduanya harus berjalan seiring dan diharapkan semakin bertambah usia, zikir dan suluknya semakin membaik atau meningkat. Nah, suluk itu hablum minan nas, hubungan kita dengan, atau hablum minal khalq, hubungan kita dengan makhluk harus baik. Setelah itu diperbaiki lagi menjadi lebih baik sampai terbaik. Nggih Gus, enten rencang niku bahasa suluk wae. Kula tangleti kamu rapo gak suluk maneh. Wis 5 tahun. Aku suluk wedi. Waktu suluk ketok gendruwo, ketok fadhes, ketok niku fenomena napa niku? Kok ya iku awake dhewe. Sehingga menjadikan dia takut untuk suluk lagi. Lah iya bener ya. Lah ya kapan waras sih? Ya memang itu justru tondone temen suluk. Nek ketok ngono-ngono. Tapi ya harus dikonsultasikan itu biar nggak salah tafsir, biar nggak salah takwil. Yaitu Allah menunjukkan hakikat kita. Kemudian setelah tahu ternyata awak dhewe iki gandruwo, ternyata bedes. Nah, terusane piye? Nek gak minta perlindungan, minta ampun sing apa ngono, dibalekno menungso. Jane asline menungso. Itu sifat, watak, tabiat, sifat gondoruwo, sifat bedes. Berarti sing mboten ketinggal ngoten-ngoten niku mboten temen lho. Ya bukan berarti begitu. Ya. Banyak ininya. Kalau memang waktu bersuluknya itu yang sudah lumayan baik, ya yang enggak kelihatan gitu-gitu. Ya mimpi atau kelihatannya di alam malakut yang indah-indah, sing garai mesem, garai seneng, garai kemelecer, karena sudah bersih. Sepintas bisa digambarkan itulah akhirat kitabnya nanti kita Iya, dibuka tabir keakhiratan sehingga iku lu awakmu. iya itu. Terus mau tanya bagaimana nyikapi bisikan-bisikan dalam hati, nafsu-nafsu. Hampir tiap jam, tiap detik mesti ada nafsu yang Ya, bertentangan syariat. itu karena kurang dawam pikirnya, kurang langgeng. Saumpama pedot itu mestinya itu seng terus ini enggak akan ada was-was, enggak ada bisikan, enggak ada kalau namanya pedot. Iya masuk. Itu masuk. Kurang itisol, kurang sambung menyambung terus. Memang itu ya butuh waktu. Ya nggak ada cara selain mendawamkan zikir, melanggengkan zikir. Kalau ada jeda sesaat saja, sebentar saja, setan masuk membisikkan, atau nafsu kita sendiri. Haditsun nafas, omongane nafsunya awak di mesti ini berseberangan dengan Quran hadis. Semangat maksudnya niku pas hujan cuma angkas, terus pas jalannya waktu nikah ya menghilang itu. Niatnya tuh gimana yang kurang? Ya itulah nafsu itu. Nafsu itu licik, lihai, cerdik, tapi dalam hal yang tidak benar, halus. Bahasa lari gempol niku cengli. Apa itu? Cengli gini wow lihai. Anjane. Akal-akalan bahwa terus kayak gini. Paling diseneni kon. Seneni. Maka kita harus mengamati khotir awal di antara menyikapi itu semua. Setelah berusaha menenangkan
hati, amatilah khotir awal itu kumrentek ke hati yang pertama muncul. Itu pasti baik, benar dan baik. Nah, kalau tidak dari Ar-Rahman, ya dari malaikat. Hendaknya itu segera kita siap gerak langsung-langsungan. Nek ngerentek kepingin nyambangi wong tua, kepingin silaturahim yang nang konco anu ya hendaknya langsung disegerakan saat itu juga. Kalau enggak kesalip setan. Ditunda sebentar anu engko kesalip setan. Makan. Iya. Sesungguhnya Allah melalui malaikat-malaikatnya membisikkan bisikan baik, wali ane khonas, setan waswas, bisikan jahat. Nah, hanya saja kita sering mengabaikan. Seringkali kita mengabaikan atau kita mengiyakan tapi menunda-nunda. Kewalik mestine nek hasrat baik jangan ditunda sama sekali. Nek hasrat atau keinginan maksiat dosa buruk tundalah sampai gak situ. Ya teori begini semua paham mudah, tapi ini harus dilakukan, diterapkan di setiap waktu. Dibiasakan. Iya, dibiasakan. Itu dibiasakan. Dilatih. Permainan saat itu. Saat itu. Iya. Istilah kitab tasawufnya itu darbur ridho. Kita harus melatih berada di keridhaan Allah. Bertekati di sini. Latihan di situ, yaitu laku itu ya latihan darbur ridho itu. Istilah lain kudu pinter ngakali nafsu. Rata-rata pemuda yang Iya, kadang Ya iya, karena istilah darahnya masih merah. Jadi ini bagaimana cara berbukanya? Ada salah satu problem di lapangannya pemuda, anak masih berjaga ikut ngaji. Karena orang tuanya itu tahu mulai kok begini, sehingga dilarang, bahkan sampai diancam. Oh, nek sing melo ae katakoni anak. Ini bagaimana sikap seorang anak untuk menyikapi ada ancaman dari seorang ibu atau bapak? Ya itu berarti standar anak baik. Gak usah soleh lah, anak baik belum didapat. Ya harus nurut aja sih, terus sampai diakui bocah bagus atau anak baik. Kalau sudah diakui oleh orang tua kita ini anak baik, nggak akan dikasari, apalagi di ultimatum, apalagi diancam gitu. Ya kita harus dinilai baik oleh orang tua kandung kita sebelum melangkah ke ikut pengajian dan seterusnya. Ya apa kok carane pokoknya. Kan ada istilahnya fitnah beredar. Ojo malah ibu sesat itu ya. Ya kalau itu ya kita klarifikasi apa ono sing sak mesti gak ditambah gak dikurangi. Ta'rif qadrah. Kafa bil mar'i jahlan malam ya'rif qadrah. Cukup diarani bodoh wong iku nek durung ngerti kadar diri. Wis iku bodoh. Kita harus tahu diumpamakan emas ngono, emas 18 karat, tak 20, tak 22, tak 24. Kita harus tahu kadar kita ini. Nah itulah jurusan ilmu ma'rifatun nafsi itu, ma'rifat itu. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan diri kita, kebisaan dan ketidakbisaan dan seterusnya, kita harus tahu.